Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar materi kedua setelah kita mempelajari teks deskripsi kemarin ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai memahami cerita fantasi. Kompetensi dasarnya 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi, dan yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Cerita fantasi. Apa yang ada di benak kalian mengenai cerita fantasi? Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui untuk hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis, dan yang keempat adalah unsur-unsur cerita fantasi. Kita mulai yang pertama ya anak-anak, pengertian cerita fantasi. Fantasi. Kalau berkaitan dengan kata ini, kita pasti akan berpikir bahwa fantasi ini adalah sesuatu yang hanya khayalan saja. Ya, betul. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre imajinasi atau dunia imajinatif atau khayalan yang hanya diciptakan oleh penulis. Jadi ceritanya bukan berdasarkan kejadian yang nyata, hanya berupa khayalan yang diciptakan oleh penulis atau pengarang. Itu pengertian dari cerita fantasi. Contoh-contoh cerita fantasi apa saja? Nah, mungkin ini yang pernah kalian lihat di layar televisi ada kartun Doraemon. Doraemon juga ada buku komiknya ya. Kemudian yang kedua ada di buku paket kalian ini Nataga si naga kecil atau Nantaga the Little Dragon. Kemudian yang ketiga, cerita fantasi yang berasal dari luar negeri juga. Di sini ada yang berjudul Harry Potter. Sebuah cerita yang mengisahkan tentang sebuah sekolah yang di dalamnya ini tidak seperti sekolah seperti pada umumnya, tetapi sekolah sihir. Nah, kita masuk yang kedua mengenai ciri-ciri atau karakteristik cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Seperti contoh kartun Doraemon. Nah, ajaibnya apa? Nah, ajaibnya Doraemon ini diceritakan adalah sebuah robot kucing yang bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kalau diidentikan dengan kejadian yang nyata pada saat ini, apakah ada robot kucing, apalagi dalam bentuk kucing yang bisa berbicara dengan manusia? Tentunya tidak ada ya. Nah, itu contoh bahwa di dalam cerita fantasi ciri-cirinya ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita Doraemon ini menceritakan adalah sebuah robot yang tugasnya dia membantu Nobita. Dia mengeluarkan alat-alatnya untuk membantu Nobita. Nah, alat-alatnya ini ada yang disediakan untuk di masa yang akan datang. Jadi alat-alatnya Doraemon ini selalu modern ya, karena dia bertugas untuk membantu Nobita. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Dengan mesin waktunya, Doraemon dan Nobita bisa kembali ke waktu yang lampau, ke waktu di masa lalu. Bisa juga kadang Doraemon ini mendatangi masa yang akan datang. Kemudian tokohnya unik, memiliki kesaktian. Nah, Doraemon di sini juga memiliki kesaktian. Nah, dia memiliki kantong ajaib. Di kantongnya ini bermacam-macam benda dikeluarkan dari situ. Nah, bendanya ini tidak benda biasa, melainkan benda yang diperlukan di masa depan. Kemudian bersifat fiksi atau hanya khayalan. Nah, Doraemon ini juga sama, bersifat fiksi, hanya imajinasi pengarang saja.
Kalau diidentikan dengan saat ini di dunia nyata, robot lucu seperti itu tentunya tidak ada. Itu hanya khayalan yang dibuat oleh pengarang. Kemudian bahasanya variatif, bermacam-macam dan ekspresif. Nah, variatif bisa menggunakan bahasa campuran Indonesia, dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa Melayu, dan kemudian tokoh-tokohnya ini ekspresif sesuai dengan bahasanya. Kemudian yang ketiga mengenai jenis cerita fantasi. Yang pertama ada latar lintas waktu dan yang kedua latar waktu sezaman. Kalau latar lintas waktu ada dua masa, masa kini dan masa lampau. Doraemon contohnya menceritakan dia ingin pada saat ini, kemudian dia bercakap-cakap dengan Nobita, dia ingin melihat bapaknya Nobita ini masa kecilnya kayak apa ya. Nah, kemudian dia masuk mesin waktu, kemudian dia berada di masa lampau saat ayahnya Nobita masih kecil. Nah, berarti Doraemon pada saat itu menceritakan latar lintas waktu, masa kini dan masa lampau. Untuk kemudian latar waktu sezaman, berarti hanya satu masa saja, yang digunakan hanya masa kini saja. Jadi cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Kalau total berarti semuanya ceritanya penuh dengan rekayasa, penuh dengan imajinasi, penuh dengan khayalan saja. Contohnya itu tadi yang ada di buku paket menceritakan tentang naga kecil bernama Nakaga. Nah, kalau diidentikan dengan kejadian dunia nyata seperti saat ini, apa ada binatang naga? Tidak ada ya, berarti di dalam cerita Nakaga itu semuanya ceritanya imajinasi total, tidak nyata. Kalau Doraemon, cerita imajinasinya menggunakan irisan karena ceritanya masih berkaitan dengan dunia nyata. Contohnya ada persahabatan antara Doraemon dengan Nobita dan teman-temannya, Suneo, Giant, Shizuka, Devi Sugi. Nah, tapi ada sebagian yang menyatakan cerita ini imajinasi. Contohnya punya kantong ajaib yang mengeluarkan berbagai macam benda. Nah, cerita Doraemon ini menggunakan jenis cerita imajinasi irisan. Selanjutnya, unsur cerita fantasi ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Unsur intrinsik teks fantasi meliputi yang pertama adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, amanat, dan konflik. Untuk tema adalah ide pokok atau gagasan dari sebuah karya yang digunakan pengarang untuk membangun cerita. Tema, contohnya kartun Doraemon, temanya ini berasal dari gagasan pokok tentang persahabatan antara manusia dengan robot kucing. Nah, ide pokoknya adalah temanya adalah mengenai persahabatan. Yang kedua, alur. Alur itu jalan cerita atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Jalan ceritanya harus berkaitan antara cerita yang satu dengan cerita yang lain, itu dinamakan alur. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh itu artinya pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Namanya pelaku pasti punya watak atau karakter lah. Karakter ini yang dinamakan penokohan. Penokohan biasanya kalau dalam cerita ada yang tokohnya bersifat jahat, ada tokoh yang bersifat baik, ada juga yang tokohnya bertugas menengahi perselisihan antara tokoh utama dan tokoh penentang tokoh utama. Dalam istilahnya, kalau tokoh utama adalah tokoh protagonis, tokoh penentang adalah tokoh antagonis, dan tokoh pendamai adalah tokoh tritagonis. Kemudian latar berkaitan dengan latar belakang suatu cerita. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian
Yang kelima ada sudut pandang, posisi pengarang dalam sebuah cerita bisa sebagai orang pertama ataupun orang ketiga. Kemudian amanat, pesan yang ini disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat tentunya pesan yang berupa perihal untuk melakukan sebuah kebaikan. Sedangkan yang terakhir adalah konflik, pertentangan atau perbedaan antara tokoh dalam cerita. Selain unsur intrinsik, tadi yang kedua ada unsur ekstrinsik meliputi bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Unsur ekstrinsik bahasa, bahasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, berarti bahasa ini termasuk dalam unsur ekstrinsik. Latar belakang pengarang, biografinya pengarang, biodatanya pengarang, jadi masuk latar belakang pengarang, masuk unsur ekstrinsik. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi atau imajinasi. Bisa berupa nilai pendidikan, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan lain-lain. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teks fantasi. Yang perlu kalian pahami, saya ulangi. Yang pertama adalah kita belajar apa saja hari ini. Kita belajar mengenai yang pertama adalah pengertian teks fantasi. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik cerita fantasi. Yang ketiga, jenis-jenis teks fantasi. Yang keempat, mengenai unsur-unsur dalam teks fantasi, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, semoga kalian bisa paham materi teks fantasi untuk hari ini ya anak-anak. Dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan kita berjumpa di minggu depan dengan materi yang masih sama, yaitu mengenai teks fantasi. Akhirul kalam, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.